Alhamdulillah binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita kembali di majelis ilmu yang kita akan lanjutkan perkara akhlak tentang akhlak tercela, bagaimana bahaya sifat dengki. Pekan yang lalu kita sudah membahas surah An-Nisa ayat 54 dan juga Ali Imran ayat 120. Lanjut, bagaimana dalil tentang bahaya sifat dengki, yaitu dalam surah Al-Falaq ayat 5 yang sudah kita hafal ya. Yang saking pentingnya kita berlindung dari orang hasad ketika ia melaksanakan sifat hasadnya. Di dalam penutup surah Al-Falaq, yakni ucapan kita, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Jadi bagaimana kita berlindung dari kedengkian orang lain ya, karena betapa bahayanya kedengkian itu ya. Kedengkian orang lain ketika dia tidak bahagia, tidak senang melihat kita mendapatkan hal yang diinginkan atau yang disenangi ya. Atau kedengkian itu bisa disebabkan pula karena ain ya. Dan ain itu adalah nyata ya. Ini harus berhati-hati. Di dalam media itu ketika kita memposting sesuatu ya, kemudian orang lain dengan tatapan matanya merasa tidak suka, akhirnya orang yang memposting itu ada di antara mereka yang sakit. Itu ain, itu nyata itu ya. Ini harus hati-hati ya. Apalagi dalam hal orang yang cinta belum waktunya ya. Walaupun di dalam hal yang emang belum jadi ya gitu. Karena ain itu ketika sudah jadinya ya, sudah jadinya itu menikah gitu ya. Tapi kalau belum jadi, nah ini sudah belum dia terjaga dari ain itu ya gitu. Ini ain itu sangat berbahaya ya gitu. Jadi ain itu hal yang tidak diinginkan untuk menimpa seseorang karena kedengkian orang lain. Ini harus diwaspadain ya.
bagaimana kejahatan orang yang mendengki. Karena bukan hanya kedengkiannya yang menyebabkan bahaya, tapi pandangannya saja itu bisa jadi ayin. Ya, itu dalam keterangan yang sahih itu demikian ya. Allah Ta'ala firman, dalil yang keempat, Walladina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Nah, di dalam keterangan ini menjelaskan bagaimana kedudukan kaum Ansor ya, yang mereka terhadap kaum Muhajirin ya, mencintainya gitu ya. Iya, Ansor penduduk asli. Mereka menyambut dengan kebaikan tuh ya. Itulah persaudaraan di antara mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan tuh ya, gitu. Tidak menaruh kedengkian tuh ya, gitu. Di antaranya. Dan mereka mengutamakan muhajirin ya. Ini sifat yang harus diwujudkan bagi seorang muslim ya. Yaitu bagaimana mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan orang lain ya. Walaupun dia butuh gitu ya. Tatkala mungkin penghasilannya belum mencukupi, tapi ada saudaranya yang butuhkan, dia beri. Itu keutamaan yang sangat besar ya. Ini yang bagaimana diamalkan oleh kaum Ansor. Dan juga di dalam ayat ini diterangkan kalau seseorang menjaga diri dari kekikiran, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung ya. Nah, itu dari ayat-ayatnya 4 ayat di sini penulis cukup ya untuk menjelaskan bagaimana bahaya sifat dengki ya. Tentunya setelah ayat kemudian hadis ya. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Inna li ahlin ni'ami hussadan fahdharuhum. Sesungguhnya terhadap penerima nikmat itu selalu ada orang-orang yang hasad kepadanya. Maka waspadalah kalian dari mereka. Surat Tabrani pada Mu'jamul Awsat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Pada sanadnya ada rawi dari Ismail bin Amr Al-Bajali dhaif tapi ya. Tapi disifakan oleh Ibnu
Hibban rahimahullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa harus waspada terhadap orang yang hasad terhadap penerima nikmat ya gitu. Pasti setiap penerima nikmat itu nikmat A, B, apapun nikmat itu ada orang yang hasad, ya, orang yang tidak suka ya gitu. Terhadap yang namanya nikmat orang lain ya. Dan ini di zaman sekarang itu bisa dikatakan juga cemburu sosial ya. Ada cemburu sosial ya. Cemburu sosial. Jadi ya kalau cemburu sosialnya yang positif ya jarang gitu ya. Ada salah seorang dia itu dilebihkan ya, seorang karyawan dilebihkan pada sesuatunya gitu ya gitu. Karena dia orang yang berbuat baik gitu ya, akhlaknya baik gitu ya, dilebihkan ya. Bahkan ketika dia keliru karena dia tidak sengaja dia dimaklumi ya. Cuman orang-orang yang di sekitarnya kadang jadi cemburu gitu ya. Kenapa ini dikasihi gitu ya gitu. Nah, itu pasti ada saja ya gitu. Ya. Ya di kalangan ya perkuliahan atau di pekerjaan tuh ya. Bahkan di sekolah tuh ya. Gitu. Si guru anu dikasihi gitu ya. Kenapa ya demikian tuh. Nah, ini kan cemburu sosial ya gitu. Iya, cemburu sosial. Ini cemburu sosial yang negatif tuh ya, bahaya ya. Jadi kalau cemburu sosial yang positif itu jarang tuh ya gitu. Mungkin kayak gini ya. Iya, misalnya si apa DKM tuh ya memberikan amplop tuh ya kepada orang luar tuh ya. Kenapa orang dalam enggak gitu ya? Kan untuk meningkatkan upaya DKM. Nah, kan tapi tujuannya ke sana ya, bukan untuk cemburu dia dapat amplopnya enggak gitu ya. Nah, untuk meningkatkan daya DKM tuh ya. Kasih juga yang dalam tuh ya, misalnya. Nah, itu kan itu positif ya itu. Tuh. Walaupun tentunya ya tidak mengharap ya gitu gitu ya gitu. Tidak berharap ya gitu. Cuman tentunya bagi kita ya ini harus jadi muhasabah ya gitu. Orang kadang semangat atau tidak semangat karena yang seperti itu ya. Ya kadang tidak benar juga ya. Kalau dia dengan nafsunya ya keinginannya gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus muhasabah tuh ya gitu. Karena tentunya kita juga harus ada peningkatan tuh, gitu. Rasa sosial pada mubalik itu juga harus ya gitu. Karena suatu saat tentunya ya manusiawi lah seorang bicara dalam hatinya gitu ya gitu. Dan juga di zaman sekarang itu bukan hanya cemburu sosial, tapi ada juga yang merasa dianaktirikan, ya, dianaktirikan. Tuh, ini yang berbahaya ya, merasa dianaktirikan, ya gitu. Jadi suatu saat kalau kita tuh ya, di sebuah ya bukan jadi sebuah sekolah itu ya, itu ketika memang belum Islami itu kadang kepala sekolah ada yang dekat dengan si anu tapi tidak dekat dengan yang baru ya. Ada itu yang kayak gitu kan, itu ada yang curhat kayak gitu ya gitu. Jadi seolah-olah gimana lah gitu.
Ya, tentunya kita ya cari uzur aja gitu ya, kenapa gitu ya. Tapi memang itu ada saja yang merasa dianaktirikan dan sebagainya itu ya. Ini juga bisa memancing rasa kedengkian ya itu. Maka berbahaya tentunya ya. Dia merasa dianaktirikan dengan gajinya yang kecil gitu ya, sedangkan yang lain lebih besar. Nah, itu juga berbahaya ya gitu. Iya. Maka ini harus benar-benar zaman sekarang itu ya banyak sekali ya celah-celah, kita harus waspada ya gitu. Yang kedua hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakul hasanati kama takulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian hasad, karena hasad itu dapat melenyapkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Riwayat Abu Daud, kemudian Abdun bin Humaid, dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hanya saja ini juga pendapat terdapat rawi yang namanya tidak disebutkan, dari Ibrahim bin Abi Usaid, dari kakeknya tidak disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tidak dikenal ya itu rawinya. Ya saja tentunya kita bisa mengambil hikmah bagaimana kita harus menjauhi hasad. Tentunya barang siapa yang ingin manjang kebaikannya, yang ingin terus mengalir kebaikannya, hidup dan matinya, terus mengalir kebaikannya, ya harus hindari yang namanya hasad. Ya. Karena hasad itu melenyapkan kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Begitu sayangnya kalau kebaikan yang ditanam banyak, ya, amal soleh yang banyak, tapi hasad ya itu pada orang lain. Yang ketiga, Rasulullah bersabda tentang larangan hasad, sebab-sebabnya dan akibatnya. Kalau ini jelas ya, riwayatnya sudah masyhur ya. La tahasadu, wala tabagudu, wala taqata'u, wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Janganlah kalian saling hasad, saling membenci, saling memutus hubungan, dan jangan saling bermusuhan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana perintah Allah kepada kalian. Riwayat At-Tayalisi nomor 5, Ahmad nomor 17, Humaydi, Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Majah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi jelas bagaimana di sini perintahnya ya, jangan hasad, saling membenci, saling memutus hubungan, bermusuhan ya. Ini hal-hal yang mencerai-beraikan yang namanya ukhuwah ya. Berawal dari hasad ya, kemudian membenci orang itu ya, secara tidak langsung memutus hubungannya ya. Apakah hubungannya diputus lewat langsung atau secara kontak ya gitu, lewat WA gitu misalnya dan seterusnya gitu ya. Hanya harus hati-hati nih kalau udah main blokir gitu ya. Kalau dari kedengkian ya gitu, kedengkian kemudian blokir gitu.
Gitu. Beda kalau si yang diblokir itu orang yang keras hati ya, tidak mau menerima nasihat, ya sudahlah gitu. Orang dia debat dengan kita jadinya menambah miro ya, perdebatan yang tidak berguna, akhirnya ya blokir, nggak masalah itu mah ya gitu. Ya kalau karena kedengkian, nah itu yang jadi masalah. Gitu. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena itu perintah Allah ya. Jadi hamba yang bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Hanya saja orang yang beriman itu adalah ikhwah ya. Mereka bersaudara. Yang keempat, Rasulullah bersabda, "Idza futihat alaikum farisu warrumu ayu qaumin antum." Qala Abdurrahman ibn Auf. Naqul kama amarona Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au ghaira dalik tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabagoduna." Apabila Persia dan Romawi telah ditaklukkan untuk kalian, maka akan menjadi kaum yang seperti apa kalian? Abdurrahman bin Auf menjawab, kami akan mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kami. Rasulullah bersabda, atau melakukan hal yang lainnya. Kalian akan saling berlomba-lomba, kemudian saling hasad, kemudian saling bermusuhan, kemudian saling benci. Riwayat Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nah, inilah keterangan-keterangan yang menyebabkan kita harus hati-hati ya. Atau keterangan-keterangan yang menjelaskan kita harus hati-hati dari sifat hasad ya gitu. Bahwasanya tentu dengan kemenangan maka tidak boleh menjadikan kita berbangga diri ya. Tidak boleh ada kedengkian atau kebencian. Jadi bagaimana tentunya dengan kemenangan di sini ya, diterangkan dalam dalil ini adalah bagaimana bersyukur ya atas kemenangan itu. Ya. Mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ya gitu. Di antaranya bersyukur ya. Nah itu mungkin nanti kita akan menjelaskan bagaimana sikap terhadap nikmat pada saudara kita ya. Itu saja dahulu. Wallahu minkum, wallahu fikum. Rabbana atina bil hikmah wa lana min amrina rasyada. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wa taqwa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.